Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Saya adalah seorang supir bus besar ya. Dan udah puluhan tahun saya bekerja sebagai supir dan alhamdulillah tentunya gak pernah satu kali pun ya mengalami hal yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Ya bahkan kecelakaan yang menyebabkan para penumpang meninggal dunia pun belum pernah sama sekali ya. Sebenarnya sih istri sama anak-anak udah ngelarang ya, udah nyuruh berhenti aja gitu. Tapi mau gimana lagi? Menurut saya ini kayaknya udah jalannya gitu. Lagi pula jadi supir bus itu udah jadi pekerjaan yang turun-temurun dari keluarga gitu, dari kakek yang juga supir, bapak yang juga supir dan saya gitu. Ya walaupun kadang ya saat Ramadan dan Lebaran saya jarang ada di rumah karena seringnya malah sama penumpang gitu ya. Antar penumpang-penumpang yang pulang kampung gitu, yang mudik. Gak jarang juga saya cuma mampir dan berhenti sebentar gitu. Anak-anak sama istri nunggu sambil bawa rantang gitu dan cuma bisa meluk sebentar gitu, nyium-nyium anak. Beberapa menit kemudian saya kembali berangkat gitu. Sebenarnya sih saya santai ya orangnya ya, nggak ngoyo gitu. Kalau memang badannya ngerasa kayak nggak enak dan ngantuk gitu ya saya pasti istirahat gitu di rest area. Ada beberapa tata krama juga atau toto kromo gitu ya. Biasanya supir-supir nyebut seperti itu ketika melewati tempat-tempat khusus yang biasanya kerap menelan banyak korban jiwa gitu. Mungkin diantaranya sudah sering kita dengar ya. Seperti munyiin klakson 3 kali, serta gak ngomong jorok, gak ngomong serampangan, kasar, dan juga gak takabur gitu. Selanjutnya yang gak kalah penting itu adalah gak memaksakan diri yang pasti ya. Kalau memang lelah, istirahat dan jangan memaksakan karena itu tentu akan merugikan banyak orang. Termasuk diri kita sendiri dan keluarga gitu, keluarga kita tentunya ya. Dan alhamdulillah selama puluhan tahun kerja sebagai supir bus, saya nggak pernah tuh sedikit pun mengalami kejadian yang menyeramkan. Hingga saat ini tentunya, hingga saat ini saya udah pensiun dan saya sekarang akan menceritakan kisah seorang teman yang sama-sama berprofesi sebagai supir bus. Sebut saja namanya Hartoyo ya. Bukan nama sebenarnya. Teman saya ini orangnya ambisius dan meledak-ledak gitu. Gak peduli tata krama, unggah-ungguh. Maksudnya gak peduli tata krama, unggah-ungguh kalau melewati sebuah tempat gitu. Kalau diingatin tuh dia keras kepala lah. Dan pasti ngomong gini, itu sih mitos, gak usah percaya gitu. Dan bukan seperti itu ya maksudnya. Kita hidup itu di dunia ini berdampingan dengan mereka ya, yang gak terlihat oleh mata. Mereka yang gaib itu ada. Dan kita juga kan perlu untuk mengimaninya. Mereka juga kan ciptaan Tuhan gitu. Nah, saya selalu ngomong gitu tuh kalau ngingetin terus karena kan udah tahu jawabannya, itu pasti mitos. Pasti jawaban saya itu gitu. Tapi ya namanya orang keras kepala ya, jadi ya tentu aja gitu. Tentu gak masuk ya. Lagi pula kan menurut saya ya, menjalankan tata krama bukan berarti tidak mengingat Tuhan gitu kan ya. Dan bukan berarti tidak meminta kepada Tuhan ya. Jadi itu pemikiran teman saya. Jadi kalau tata krama agak unggu gitu, jadi seolah-olah seperti nggak mengingat Tuhan gitu. Jadi menurut saya itu
salah sih pendapatnya ya. Akhirnya semenjak perdebatan kecil itu saya nggak pernah lagi tuh buat ngingetin dia gitu. Saya pikir dia sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab gitu untuk dirinya sendiri dan penumpang yang dibawanya tentunya ya. Dan singkat cerita nih, pada suatu hari di pool bus ya, saat saya sedang beristirahat dan menunggu untuk perjalanan rute selanjutnya. Saya lagi di dekat musola tuh waktu itu, nunggu waktu maghrib gitu. Temen saya diem aja tuh, kayak termenung gitu. Ya nunduk lah, wajahnya sambil nunduk gini gitu ya. Duduk di depan musola, saya pikir lagi ada apa nih. Terus ketika diajak sholat maghrib, cuma diem aja gitu. Saya duduk untuk memasang sepatu, pakai sepatu maksudnya ya. Dia juga diem gitu. Pikir saya, apa saya udah bikin dia tersinggung gitu ya. Padahal saya udah beberapa hari ya, kan nggak ngobrol gitu. Nggak ngobrol yang berlebihan apa, cuman paling nyapa-nyapa doang. Terus saya tanya tuh, kenapa gitu. Tapi temen saya nggak jawab gitu. Dia cuman ya tetap nunduk sambil duduk nyender gitu. Cuman ada helaan napasnya aja yang kayak orang yang sedang menanggung beban yang sangat berat gitu, kayak cuman gitu doang tuh. Saya jadi cuma ngomong, udah sholat dulu sana. Maghrib tuh waktunya pendek gitu. Lagi pula habis maghrib kita harus makan dulu. Terus pas isya kan kita harus siap berangkat gitu. Tapi kayaknya nih teman saya kayak nggak mau gitu menanggapi ucapan saya. Seolah lagi berada dalam fase malas atau apa gitu ya. Mungkin malas yang berlebihan mungkin ya. Jadi ya udah deh, saya diemin aja gitu dan menuju ke kantin untuk makan malam gitu. Di kantin saya sempat ngintip teman saya yang masih duduk di depan musola ya. Saya waktu itu inget banget mesen wedang jahe ya, kesukaan teman saya itu, dan membawa makan malam saya untuk dimakan bersama dengan teman saya di dekat musola itu. Terus pas dateng nih wedang jahenya, kayaknya lagi masuk angin, mukanya kuyu gitu dan pucet, saya bilang gitu tuh. Terus teman saya cuma ngegeleng gitu, abis menoleh ke arah saya tuh cuma ngegeleng aja. Terus ada tatapan mata yang sayu dan sedih, seolah lagi punya masalah atau punya tumpukan utang yang gede banget gitu. Saya tanya kan, kamu kenapa? Lagi banyak kaspon di kasir. Saya tanya gitu tuh. Jawabannya ya cuma gelengan gitu. Lah, terus kenapa? Udah diminum dulu wedangnya. Teman saya geleng lagi gitu. Udah, saya nyalain lampu teras musola yang saya lupa tadi nyolokinnya karena terlalu sibuk dan terlalu fokus sama teman saya gitu. Setelah lampu nyala, saya baru bisa melihat jelas Hartoyo teman saya itu yang nampak berkeringat banget ya, kuyup gitu. Pakaiannya basah, terlihat jelas warna yang berbeda di beberapa sisi bagian pakaiannya. Terus ya udah, karena selalu menolak ya apa yang saya tawarin gitu, jadi ya saya ngomong gini nih. Ya udah, kalau cuma mau duduk di sini ya udah duduk aja gitu. Saya pengen ngecek bus dulu, saya bilang gitu tuh. Saya udah nggak sempet
lihat ke belakang tuh, nggak noleh ke belakang ya, karena waktu saya dibilang udah tersisa cukup banyak ya karena nemenin temen saya itu gitu. Bahkan saya udah nggak sempet makan gitu. Saya pikir biarlah, sepertinya teman saya lagi nggak enak badan atau lebih pengen sendirian gitu ya. Nanti nasi saya juga pasti bakal dimakan gitu kan ya. Yang tadi kan saya sempat bawa makan tuh, nggak sempat saya makan itu di situ ya. Terus pas di bis saya tanya tuh ke kernet yang biasa nemeni saya ya. Sebut aja namanya Bejo ya. Dan dia tuh udah belasan tahun ikut saya dan paham banget tuh gimana cara kerja saya gitu. Saya tanya tuh waktu itu, "Jo, gimana? Udah beres semuanya?" Bejo cuma mengangguk gitu. Jadi saya kembali ingat sama teman saya, lah ini jawabannya sama aja, yang satu geleng, ini cuma ngangguk gitu. Bejo pun gak banyak ngomong gitu. Pikir saya, ini orang-orang pada kenapa aneh banget malam ini gitu kan ya. Saya nanya lagi ya, "Kamu udah makan belum, Jo? Udah nyiapin obat buat masuk angin sama obat anti mabok belum?" Tanya saya tuh ke Bejo tuh ya. Lagi-lagi cuma mengangguk. Lalu menghela napas dan menoleh ke arah saya. Saya kan penasaran ya, jadi kenapa sih Jo gitu. Kayaknya semua malam ini aneh gitu dan kayaknya kesannya jadi suram gitu ya. Saya tanya gitu, memangnya ada apa sih? Teman saya nih di kernet saya ya, Bejo, gak jawab gitu. Dia cuma mengusap matanya dengan ujung kerah kemejanya gitu. Lalu menutup wajahnya dengan handuk putih yang terselempang gitu di bahunya ya. Dan mulai terisak. "Ada apa sih? Tadi Hartoyo, sekarang kamu." Dan setelah mendengar nama Hartoyo, Bejo langsung menarik handuk putih yang ditutupin ke wajahnya. Terus dia ngomong, "Pak Hartoyo," gitu. Kayak heran gitu. "Iya," saya bilang. Saya bilang malam ini semua orang tuh aneh gitu. Hartoyo juga kayak sedih gitu. Bahkan disuruh makan aja nggak mau. Kamu sama Hartoyo bukannya cerita kalau ada apa-apa, ini malah sibuk sendiri, diem gitu. Memangnya ada apa sih? Gitu. Saya nanya gitu tuh. Ya sambil ngerutu lah ya. Karena memang saat itu kan saya udah bener-bener nggak tahu gitu, bingung kudu ngapain lagi, terus bingung ini sebenarnya ada apa gitu ya. Terus kadang saya bilang, "Lah, jadi Bapak belum tahu?" Saya balik tanya, "Belum tahu apa?" Saya bilang. Nah, karena saya jawab gini, "Bus yang dikemudikan oleh Pak Hartoyo itu kecelakaan dan masuk ke jurang. Saat ini lagi dievakuasi." Saya kaget loh, "Gila! Ah, gak lucu ah bercandanya. Orang tadi Hartoyo ada di depan musola." Sambil nunjuk tuh ya, saya ke arah belakang tempat teman saya lagi duduk di bangku kayu gitu. Pas sambil nunjuk itu kan, saya sambil ngeliat ke arah belakang gitu. Pas ngeliat ke situ, gak ada siapa-siapa gitu. Jadi saya lari ke situ tuh, sama kernet saya, Bejo nyusul. Dan emang bener gak ada siapa-siapa. Wedang jahe sama nasi ayam yang tadi saya pesan itu masih ada di posisinya. Sambil kaget kan saya bilang gini, "Loh, tadi Harto itu bener-bener ada di sini, sumpah," gitu. Tapi Bejo sepertinya bener-bener lagi keguncang gitu ya. Dia nangis sesukukan, meluk saya gitu.
sambil bilang, "Pak, saya tuh nggak bohong, Pak, saya nggak bohong." Ya gimana ya, jadi perasaan campur aduk gitu pas karena saya nangis di pundak saya gitu. Jadi ngebuat apa gimana ya rasanya hati ini nih kayak jadi bener-bener benci gitu ya. Ya benci kan nggak mungkin bohong ya. Dan lalu tiba-tiba tubuh saya merinding seketika saat ada aroma apa ya, kayak semacam kenanga gitu yang mulai tercium, mungkin terbawa angin gitu ya. Dan tepat jam 8 malam tiba waktunya keberangkatan bus tuh. Beberapa orang penumpang sudah siap, Bejo duduk di dekat pintu gitu. Sementara saya masih ngelamun ya waktu itu ya, masih bingung gitu. Memandangi seseorang yang tertunduk lesu gitu. Ketika saya menyalakan lampu mobil, pria itu tersenyum, terlihat jelas wajahnya bersimbah darah. Mungkin dia agak bermaksud untuk menakut-nakuti ya, atau hanya ingin atau hanya ingin mengucapkan selamat malam mungkin, atau mengucapkan selamat tinggal kepada saya gitu. Saya nggak ingin menyalahkan gitu ya, kenapa teman saya nggak menjalankan tata krama yang sudah diketahui oleh semua supir gitu, mengenai beberapa hal yang harus dilakukan ketika melewati tempat-tempat yang bisa dibilang portal menuju dunia gaib ya. Saya memberi klakson 3 kali, sesuatu yang menyerupai Hartoyo itu nampak menyingkir sejenak. Saya nggak menoleh dan saya nggak lihat sama sekali, nggak mau noleh, nggak ngelihat kaca spion, udah dibiarin aja gitu. Tapi doa terbaik saya pasti pajatkan buat dia gitu kan. Dan bayangan-bayangan Harto itu kerap berada dekat dengan saya gitu. Memang nggak bisa dilupain gitu aja sih ya. Wah, pokoknya malam itu saya dipenuhi doa-doa dan zikir deh. Ya untuk salah satunya untuk teman saya Hartoyo juga. Baik, itu dia tadi mencekam, semoga bisa menghibur. Dan jangan lupa share tentunya ke teman-teman warga Sukawedi. Oke, kalau ada yang mau ikutan bercerita juga bisa tentunya. Kirim saja ke email podcast.ceritahoror@gmail.com, baik itu dengan rekaman audio, baik dengan tulisan. Saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.